Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih sudah menunggu. Agak lemot nih kayaknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga pagi ini Allah limpahkan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan bagi Bapak Ibu sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat ya? Amin. Insyaallah. Hari ini kita membicarakan yang berhubungan dengan apa saja yang baru dan sedang kita alami, yaitu bulan Hijrah atau Muharram. Sebagian orang menganggap atau menyebut ini sebagai bulannya anak yatim, lebaran anak yatim. Sebagian ulama menyebut ini sebagai bulan hijrah. Walaupun ada perbedaan, tapi insya Allah jumhur menyepakati bahwa inilah bulan hijrah. Walaupun tiap tahun kita melaksanakan peringatan hijriyah atau hijrah, tapi enggak semua kita tiap tahun atau menyadari bahwa kita sudah hijrah apa belum sebenarnya gitu ya. Makanya saya kasih judul, sudah hijrahkah kita? Sebagian kita menganggap nggak perlu hijrah karena kita udah Islam, udah Muslim. Hijrah itu sendiri memiliki dua makna. Ada makna batiniyah, ada makna fi'liyah. Makna yang diperlihatkan oleh Allah dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah hijrah fisik yang diawali tentu saja dengan hijrah batin, dan yang kedua hijrah batiniyah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, fisiknya barangkali kita enggak hijrah ya, tetapi sesungguhnya zaman dan kehidupan memerlukan hijrah. Bahkan kita yang memerlukan hijrah. Hijrah dalam makna berpindah dari keburukan menjadi baik. Ayatnya insya Allah kita sudah sama-sama pernah membacanya, bahkan menghafalnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat dari Allah. Ayat ini memberikan gambaran bahwa orang yang punya kesungguhan pengen dapat rahmat dari Allah, dia akan hijrah. Hijrah tentu saja diawali dengan melihat situasi kondisi, sebagaimana Rasulullah melihat bahwa kondisinya memerlukan dia dan umat Islam untuk hijrah. Nah, kita juga lihat apa yang kurang dari diri kita, lalu itu diperbaiki. Nah, itulah yang namanya insya Allah hijrah. Nah, hijrah juga memberikan pelajaran nih Bapak Ibu buat kita, bahwa setiap orang itu pasti punya kebenaran
Dan setiap orang pasti punya kesalahan. Orang yang kita lihat sering sekali melakukan kesalahan, dia pasti punya kebenaran. Orang yang sering kali melakukan kebenaran, dia pasti punya kesalahan. Jadi jangan permanen nganggap orang ini salah nih, pasti salah kalau dia yang ngomong, pasti salah kalau dia yang melakukan. Wah, kita nggak setuju sama seseorang, pemimpin, anggota DPR, anggota MPR atau DPRD. Wah dia mau bagus, selalu ke masjid. Yang dia ucapin pasti benar. Di setiap orang benar pasti ada kesalahan. Di setiap orang salah pasti ada kebenaran. Jadi jangan buru-buru judgement. Kita harus berhati-hati, kenapa? Karena judgement kita mengadili orang itu akan berdampak buruk kalau terlalu cepat ya kepada diri kita sendiri, merusak hati kita. Lalu kenapa kita harus hijrah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah mengingatkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita enggak akan bisa berubah kalau enggak kita sendiri yang pengen berubah. Kemarin, beberapa hari yang lalu, ada calon pengantin. Datang, sebenarnya sih janjian ya. Ketemu sama saya, mereka pengen minta nasihat. Kenapa? Karena menjelang pernikahan justru mereka menemukan bahwa ini kayaknya kita nggak cocok. Kenapa kok menjelang pernikahan tiba-tiba merasa nggak cocok? Mereka minta nasihat apa yang harus dilakukan. Saya bilang di mana ketidakcocokannya? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Mereka tuh kenal di Facebook. Lalu ketemu sesaat memutuskan untuk menikah. Ini yang suka, ini ternyata sering juga loh kejadian orang nikah lewat Facebook. Pak Taufik jodohnya nggak lewat Facebook kan ya? Dia melihat fotonya bagus. Nah, begitu ketemu dan ngobrol ternyata diputuskan atau disimpulkan nggak bagus. Setelah lama sekali, kurang lebih 3 atau 4 jam ngobrol, mereka memutuskan jadi untuk menikah. Keputusan untuk tidak menikah itu muncul dari judgement. Judgement orang tua, judgement pribadi. Yang judgement ini seringkali nggak prinsipil. Si laki-laki punya orang tua, punya adik yang punya kewajiban untuk merawat. Si perempuan pengen siapapun mantu dari orang tua perempuan tinggalnya di rumah si perempuan. Akhirnya nggak cocok, mereka memutuskan untuk nggak jadi nikah, padahal undangan udah disebar. Tetapi alhamdulillah kemudian, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah itu atau cerita itu ingin saya sampaikan itu karena saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa seringkali cara berpikir kita itu yang merusak kita. Bukan orang lain yang salah, tapi cara berpikir kita yang salah. Kita
tahu nih Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah itu pernah ditawarkan untuk mengambil pluralisme, membenarkan semua ajaran. Sampai-sampai kemudian turun surat Al-Kafirun. Ada beberapa orang Quraisy, ada 4 orang kalau tidak salah, itu mendatangi Nabi. Wahai Muhammad, kau gini aja deh, setahun ini kau menyembah Tuhan kami, nanti tahun depan kami menyembah Tuhanmu, agar kita bisa sama-sama melihat mana yang benar, lalu yang benar itulah kita akan ikuti, gitulah kurang lebih ya, menawarkan pluralisme. Jadi pluralisme itu sudah ada walaupun namanya belum muncul. Sejak dulu menyamakan atau menganggap benar semua ajaran, semua agama. Tapi kemudian turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun, aku enggak akan menyembah. Nah, kata menyembah ini maknanya bukan sekedar sujud, Pak. Seringkali kita merendahkan pemaknaan ibadah itu sekedar sujud, sholat. Yang namanya ibadah itu disebut ibadah makhluk. Maksudnya sholat, haji, shaum, zakat, itu ibadah. Kalau hanya sekedar itu Islam terlalu remeh. Karena anggota agama yang lain pun punya ibadah-ibadah mereka. Tetapi kata abud ini memberikan makna taat. Kenapa di Amerika, di Eropa hari ini justru banyak, termasuk di Vatikan. Beberapa hari yang lalu saya dapat berita di Vatikan itu sekarang punya masalah, para pastornya itu LGBT. Kalau malam mereka mendatangi ke LGBT, menyewa taksi. Dan gereja-gereja sekarang ini di Amerika, Eropa itu dipenuhinya justru oleh anggota-anggota LGBT. Dan gereja membolehkan itu karena katanya kalau salah satu jawaban mereka, kalau nggak ada mereka ini, para anggota LGBT, gereja kosong. Itu artinya mereka membolehkan ketaatan kepada selain Tuhan mereka. Nah, dalam Islam tidak, itu yang saya katakan. La a'bud, enggak, aku enggak akan pernah mentaati aturan main dari agama siapapun kecuali agama aku sendiri. Nah, makna taat ini artinya adalah tidak boleh kita setuju, tidak boleh mengikuti pikiran, pendapat, perlakuan apa saja di dunia ini selain daripada pikiran, pendapat, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Itulah makna dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhad itu maknanya bukan cuma aku bersaksi. Kalau aku bersaksi untuk orang Indonesia kesannya aku melihat, aku siap menjadi saksi. Padahal terus dalam pikiran kita barangkali ada kontradiksi. Saya kan tidak menyaksikan, gimana saya bisa bersaksi? Tapi asyhad itu maknanya juga adalah aku bersumpah. Aku bersumpah, aku berjanji bahwa enggak ada yang aku taati kecuali Allah. Nah, dasar itulah yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak untuk taat sama berhala-berhala yang ditawarkan oleh orang Quraisy. Ada Walid bin Mughirah gitu ya. Ada Abdul Muttalib, ada As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib yang datang. Dalam Fizilalil Quran, kenapa bangsa Arab
bisa menawarkan itu? Karena bangsa Arab sebenarnya beriman sama Allah Azza wa Jalla. Bangsa Arab beriman pada waktu itu, mereka sudah beriman pada Allah. Yang membuat mereka disebut kafir itu bukan karena mereka nggak percaya adanya Allah. Nah ini kemudian balikin ke kita. Ini bisa berlaku buat kita. Orang yang beriman sama Allah bisa saja disebut kafir kalau menjadikan Allah itu bukan satu-satunya yang ditaati. Ini bahaya di sini. Maksudnya ini krusialnya yang sering orang tergelincir itu di sini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah memberikan keterangan kepada kita. Wa in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau ditanya sama mereka, siapa Tuhan? Siapa yang menciptakan kamu? Allah, dia bilang. Tetapi mereka tetap menganggap Tuhan-Tuhan lain ada. Tuhan-Tuhan lain maksudnya adalah yang ditaati lain banyak. Boleh mentaati yang lain yang bertentangan. Misalnya nih, para politisi kita ngajak kita untuk jangan campur adukan antara politik dengan agama. Ini perintah berhala, Pak. Ini perintah Tuhan lain, Pak, bukan perintah Allah. Kalau kita membenarkan ini, kita sedang menggeser Allah dalam diri kita, bukan lagi menjadi satu-satunya Tuhan dalam diri kita. Yang Allah kan memang menjelaskan bahwa Tuhan itu banyak. Makanya muncul kalimat la ilaha, nggak ada Tuhan selain Allah yang boleh kita persaksikan. Ikhwan fillah rahimahullah, makanya kemudian di dalam zaman kita ini banyak orang beriman kepada sebagian ajaran tapi kufur kepada sebagian ajaran lain. Nabi Muhammad menolak untuk pluralisme, tapi kita nerima. Katanya kita pengikut Nabi Muhammad. Nah, ini poin-poin yang ingin saya sampaikan. Kita berseru bahwa kita pengikut Nabi Muhammad. Bahkan sampai-sampai ada organisasi namanya Muhammadiyah, pengikut Muhammad. Saking kita pengen menjadi pengikut Nabi Muhammad, karena menjadi pengikut Nabi Muhammad berarti bertuhan hanya kepada satu Tuhan, Allah. Tetapi tanpa sadar seringkali kita justru mengkhianati Allah dan Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Gimana bunyinya saya lupa. Janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul. La takhunullah wa Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan engkau mengkhianati amanah-amanah yang diberikan. Ini ayat ini dahsyat sekali. Amanah itu nanti akan berhubung dengan peran kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu. Tapi panjang kalau bahas itu ya. Saya ingin memberi kesadaran pada diri saya, kita semua, bahwa seringkali kita ini bukan malah berhijrah, tetapi alih-alih berhijrah malah semakin asfal safilin. Kita berusaha untuk menyadari itu dan meninggalkan itu. Misalnya ya, contoh-contoh sederhana. Kita mengkhianati Allah dan Rasulnya. Satu sisi kita menganggap Allah satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Di sisi yang lain kita mengkhianati Allah dan Rasul. Misalnya sholat, kita sholat itu lambang, salah sebagian dari sholat itu adalah lambang dari rendah hatinya kita. Sholat itu latihan rendah hati, karena meminta sama Allah. Dalam sholat itu
Insya Allah. Nah, orang seringkali mensiasati dengan mempercepat sholat, lalu agar bisa sempat berdoa. Walaupun berdoa ba'da sholat selama masih dalam antara azan dan iqamah itu benar, tetapi mempercepat sholat untuk bisa berdoa di situ kurang tepatnya. Kenapa? Sholat itu doa dan tempat berdoa. Allah melalui Rasulnya mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid fa'khir doa. Keadaan terbaik, terdekat, terdekat sekali antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Fa'khir doa, kata Rasulullah. Banyakin doa di situ. Jadi sujud perlu memperbanyak doa karena itu adalah tempat terbaik, tempat terdekat antara kita dengan Allah. Nah, seringkali sujudnya, sholat itu seringkali dimaknai sekedar bacaan dan gerakan. Allah Akbar, subhanallah, Allah Akbar. Kalau sholat sekedar bacaan saja dan gerakan, maka sholat tidak mungkin mendorong orang untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Gak mungkin bisa terbentuk hanya lewat ucapan saja. Harus ada pemaknaan di sana. Dan kalau orang mau memaknai setiap ucapan dalam sholat, gak mungkin buru-buru. Kalau sebenarnya di mana pemaknaannya, di mana penghayatannya? Subhanallah itu maknanya adalah Maha Suci Allah. Allah itu nggak pernah berbuat salah. Kalaupun ada yang salah, pasti kesalahannya ada di diri kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah itu Allah nggak mungkin salah. Kalau Allah pernah berjanji akan mengabulkan doa, itu pasti doa itu dikabulkan. Apa saja di dunia ini bukan kesalahan Allah. Kalau ada keburukan dalam diri kita, nah itu butuh pemaknaan. Kadang-kadang walaupun mentang-mentang nih sholat itu boleh dalam ruku dan sujud, yang penting ada subhanallah satu kali pun sah. Mentang-mentang boleh satu kali subhanallah, kita memanfaatkan kebolehan itu sehingga kehilangan khusyuk. Ada orang yang subhanallah, kalau dia sendiri mungkin nggak mengganggu orang. Kalau dia jadi imam, itu yang repot. Makmum yang baru aja bergerak, kan biasanya makmum itu bergerak begitu imam mengucapkan Allahu Akbar. Nah, makmum baru mulai bergerak. Makmum baru sampai imam udah sami Allah liman hamidah, baru aja makmum sami Allah liman hamidah. Walaupun sah, tetapi imam banyak menanggung kesalahan dari atau kekurangan makmum. Sholat tapi sombong, sholat juga tapi musuhan, Pak. Kalau kita sholat, ngerjain sholat tapi masih musuhan, masih membiarkan permusuhan di antara kita, itu tandanya kita beriman kepada sebagian ajaran Islam tapi kufur terhadap sebagian ajaran yang lain. Kalau kita masih mendem permusuhan kepada orang lain, apalagi bikin hoax sekarang yang mau pemilihan presiden ini, Masya Allah, kalau buka TikTok atau apa lagi, Reel, Facebook, ya Allah, nih nanti saya tunjukin ada beberapa ya. Lalu kita zakat dan kurban. Zakat dan kurban itu adalah simbol dari kepedulian kita sama orang lain. Belajar, kita diajari untuk peduli sama orang lain. Makanya di dalam kurban sendiri yang paling banyak dibolehkan kita memakan daging kurban itu sepertiga. Sebenarnya bukan berarti lalu karena sepertiganya boleh, ya boleh sepertiganya ambil. Bukan, maksudnya itu maksimal. Saking itu kurban sesungguhnya adalah untuk orang lain.
mengambil hak orang lain. Korupsi itu dalam bahasa yang bisa digunakan dalam bahasa agama kita itu zolim. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Ini kopiah nih, harusnya di kepala, tapi kalau saya taruh kopiah itu di kaki, maka saya zolim. Kenapa? Saya menempatkan kopiah tidak pada tempatnya. Lampu merah, kita sudah sepakati di lampu merah adalah tempat kita berhenti. Ayo, yang lampu merah langsung terobos. Pak Anum nih. Nerobos lampu merah sampai mengganggu orang lain itu melanggar hak orang lain. Korupsi namanya, Pak. Dalam sholat berjamaah saya sering sekali. Mudah-mudahan Bapak ingat bahwa saya ini batas kita nih, Pak. Ya, ini korupsi, Pak. Kalau melewati jalan, kenapa hak orang lain keambil? Itu bagian dari talbis iblis, tipuan iblis. Kita ngantuk ini nggak apa-apa, itu korupsi, Pak. Kalau orang lain tersinggung, orang lain merasa haknya diambil, kita berdosa. Terus kita nggak pernah minta maaf nanti, karena itu artinya zolim. Yang di belakang dizolimi, walaupun mungkin dosanya termasuk dosa kecil, tapi kalau sering dilakukan, nanti kalau ditagih di akhirat bisa menghabiskan amal kita. Hati-hati. Tambah suka wajah akhi, senyum sama saudara itu sedekah. Senyum sama saudara sedekah. Kita ini punya hak. Pak Fauzan itu, saya punya hak mendapatkan senyum Pak Fauzan. Kalau ketemu, kalau dicemberutin terus, hak saya diambil sebagai saudara. Senyum dong Pak. Nah, hak saya apa? Kenapa dari tadi saya senyum? Karena Bapak punya hak untuk mendapatkan senyum saya. Ramah maksud Anda. Ini yang saya ulang-ulang dulu, mohon maaf ya. Terapkan waris. Orang teriak-teriak bela Islam, cinta Allah, cinta Rasul. Kalau di speaker, ya Habibi, oh mencintai Rasul. Tapi ini ajaran yang oleh Rasul dibilang nanti tanda-tanda akhir zaman itu nih, satu hukum yang akan hilang pertama kali di tubuh umat Islam adalah waris. Masa kita yang menghilangkannya? Katanya cinta Allah, cinta Rasul. Apa bunyi salawatnya? Saya nggak hafal salawat yang terbaru, menunjukkan luar biasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Lalu tinggalkan peran ayah, tinggalkan peran ibu. Padahal ayah itu kewajiban, salah satu kewajiban utamanya mendidik, memberi contoh yang baik. Nah, kalau ayahnya ingin sholat di masjid, gimana bisa contoh? Masya Allah ya. Ibu itu adalah tarbiyatul ula, itu pendidikan pertama. Seringkali banyak ibu yang justru gak menyadari perannya itu. Yang kemudian kita ini seringkali doanya minta Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Tetapi hianati Allah terus-terusan. Jalannya dari mana husnul khatimah? Saling merasa hebat dengan merendahkan orang lain yang sekarang di media sosial biasa. Nah, terus ini lagi nih, saya mendapatkan kafirun adalah terlahir dari orang jahat yang enggak diapa-apain tapi merasa tersakiti. Oh, ini kan jahat sekali kalimat ini ya. Dari mana kalimat ini muncul? Dari merasa diri hebat, orang lain rendah.
Tapi juga ada yang begini, kecebong, pasti suka bohong. Ini talbis iblis, Pak. Makanya ketika besar hidupnya gak jelas di darat atau di air. Ini nyindir orang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, padahal Allah hanya meminta kita wa umiru ila liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah itu meminta kita memurnikan ketaatan, murni, gak ada lagi. Disebut murni itu sudah taatnya itu cuma sama Allah saja. Selama nggak bertentangan sama Allah silakan, tapi kalau sudah mulai bertentangan nggak boleh, terlarang. Itu namanya murni. Dan husnul khotimah itu pasti dengan orang yang berusaha memurnikan ketaatan semampu mereka. Tapi kalau sengaja justru merusak ketaatan mereka, nah ini harus kita koreksi. Jangan-jangan sebenarnya kita nggak murni iman kita ini sama Allah, kita masih suka. Kenapa orang nggak mau pakai waris? Dianggap haknya hilang. Wah, ini sumber penyakit kita itu. Ini penyakit hati kita itu adalah aku. Semuanya milik aku. Kita tersinggung kalau ada orang nggak negor kita. Kenapa? Karena aku. Kehormatan itu milik aku. Aku adalah orang yang pantas dihormati. Kenapa ada orang yang mantan pejabat misalnya, yang biasanya diduluin, biasanya di lulukan atau kalau antrian lewat antri langsung ada di depan, begitu selesai nggak digituin lagi, tersinggung. Kenapa? Karena aku. Itu milik aku, kehormatan itu milik aku. Yang dalam bahasa kerennya post power syndrome misalnya. Kenapa kita gampang tersinggung, gampang marah sama orang? Kasusnya banyak karena aku. Kenapa istri sering marah sama suaminya, apalagi kalau suaminya ngelirik perempuan yang lain, ngomongin kebaikan perempuan yang lain? Kenapa? Karena suamiku milik aku. Walaupun tiap hari diomelin, dicaci maki, tetap dia menganggap itu milik aku. Aku yang boleh memperlakukan dia apa saja, orang lain nggak boleh. Kenapa banyak istri nggak setuju suaminya poligami? Karena aku. Coba mana kalau ketawa boleh lihat ini. Nah, seringkali kita tahu bahwa Allah membolehkan poligami, tapi kita tanpa sadar seringkali merasa lebih hebat dari Allah. Tetapi laki-laki karena merasa dia punya hak untuk poligami, punya duit dikit kawin, punya duit dikit kawin lagi. Padahal poligami itu menambah beban, bukan beban ekonomi saja, tetapi beban pendidikan. Ini istri pertama udah diajarin belum agama, udah dicontohin belum anak yang dari lahir dari istri pertama dididik enggak? Lalu nanti muncul istri kedua, anak dari istri kedua. Kalau yang pertama saja tidak mampu dididik, yang kedua, nah ini beban akhiratnya besar. Laki-laki asal punya duit kawin, jual tanah 2 hektar kawin. Kalau enggak boleh kawin lagi. Istri saya ibu, istri saya sampai tadi malam itu selama bertahun-tahun ini nawarin, apa perlu dicariin, dia bilang begitu. Marah juga. Waduh, ini Pak Agung ditawarin ya sama itu. Kalau Pak Taufik juga ditawarin sama Bu Listi jadi ya. Tawarin gue udah bosen deh.
Tapi yang paling berat adalah tanggung jawab akhirat. Kalau istri pertama biasanya dapatnya itu dari kitab Buddha, panjang, dia udah saling kenal kita, tahu nih kejelekan kita, tahu kebaikan kita, dia hafal. Ada kejelekan, dia bisa bilang ada kebaikan yang lain. Tapi kalau baru ketemu di usia 40 tahun, 35 tahun ketemu, sementara ini masing-masing sudah ajak dia punya karakter itu, susah berubah. Begitu ketemu ternyata ada hal-hal yang berbeda dari ekspektasi. Nah itu ditambah lagi untuk laki-laki jauh lebih sulit mendidik perempuan yang usianya di atas 30 tahun. Kenapa? Dia karakternya sudah ajak, sudah relatif permanen, susah dirubah. Tapi kalau dapatnya di usia 25 tahun ke bawah, itu relatif masih bisa dirubah. Apalagi udah 40 tahun, itu susah dirubah, ajak begitu saja. Saya pernah berusaha mendamaikan suami istri, duda sama janda, nikah, begitu nikah baru tahu bahwa ternyata si laki-laki ini Muhammadiyah, si perempuan Nahdlatul Ulama. Serius bener ini, waktu sholat biasanya kan sholat laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Nah satu saat ini sholat berjamaah, mereka nggak ada pun si istri subhanallah, subhanallah, suami tetap aja. Si istri bingung, Pak tadi kok gak kunut? Ya kunut nggak ada dalam ajaran Islam. Kunut wajib Pak, jangan wah rame ribut mau cerai, gara-gara itu mau cerai. Pantes Bapak gak pernah kelihatan Yasinnya waktu Jumat. Bapak aliran apa? Ternyata suaminya ngikut Muhammadiyah, istrinya ngikut Nahdliyin lah gitu. Mau cerai Pak, ribut rame. Saya diminta untuk menengahi. Oh itu susah luar biasa untuk mengatakan Muhammadiyah itu bukan aliran, NU itu bukan aliran. Mereka nggak punya hak untuk membuat aliran. Mereka hanya mengikuti aliran yang sudah ada. Mereka cuma organisasi biasa. Apa bedanya NU, Muhammadiyah dengan KMPI? Nggak ada. Cuma bedanya nah organisasi agama, KMPI umum, pemuda itu saja. Oh itu luar biasa Pak. Lebih dari sebulan itu suami istrinya pulang dulu ke kampung. Nah, padahal pengantin baru. Kenapa itu bisa begitu? Karena persoalan hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, persoalan hati kita yang membuat diri kita ini susah untuk hijrah adalah tapi saya bahas satu saja ini, hasad dan dengki. Ini yang membuat 2024 jadi bisa mengerikan. Asal beda, kita ini kadang-kadang asal beda pilihan musuh. Sekarang ada 3 pilihan, kurang lebih insya Allah ya. Ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. Orang yang membela Prabowo dan Ganjar saja sudah saling di podcast itu sudah saling caci-caci ya. Belum lagi ditambah dengan Anies. Saya bilang begini, jangan perlakukan calon presidenmu itu seperti Tuhan. Dibela mati-matian sampai-sampai ada istilah apa? Oh, apa istilahnya saya lupa ya. Pembela utama apa namanya dalam bahasa Inggris? Oh, daihak. Iya benar. Oh ini daihaknya Anies nih, oh daihaknya Prabowo, daihaknya Ganjar. Bapak Ibu tanpa kita sadari kita menjadikan mereka Tuhan, melebihi Allah Tuhan kita. Sama Allah aja belum tentu kita pembelaannya luar biasa kayak gitu. Nah ini hati-hati
Kita bisa rusak akidah kita gara-gara urusan. Ingat, selama mereka itu mukmin, orang beriman, maka mereka saudara. Di zaman sahabat ada banyak perbedaan, tapi cara menghadapi perbedaan itu tidak boleh membuat kita saling memusuhi. Kenapa? Dari mana saling memusuhi itu muncul? Dengki, Pak. Pada dasarnya adalah dorongan dari kedengkian, hasad dalam diri sendiri, dalam diri kita yang bisa membuat kita. Sampai-sampai ada orang yang saking bedanya nih, warna jilbab aja jadi masalah. Tuh lihat, kalau golongan mereka mah jilbabnya merah terus, itu menunjukkan itu PKI itu. Wah, Bu Listianti sekarang lagi pakai jilbab merah. Apa Bu Listianti ini PKI? Atau ini baru, Pak. Oh, baru ya. Sampai warna jilbab sewarna kopiah. Tuh lihat tuh, orang-orang bego tuh. Kopiahnya aja bahasa Arab. Nahdlatul Ulama. Saya dengar sendiri. Kenapa? Apa hubungannya? Tuh lihat musik anggun tuh. Kayak tadi yang saya tanyakan. Padahal nggak ada yang nyakitin dia, tapi dia merasa tersakiti, drama mulu. Ada orang, kalau ada orang yang bilang satu pemimpin nggak punya prestasi, mana prestasinya sama sekali nggak ada. Orang bilang misalnya Jokowi nggak punya prestasi sama sekali, dengki. Anies prestasi cuma bikin puskesmas satu, dengki. Banyak prestasinya. Di setiap orang salah pasti ada benar. Di setiap orang benar pasti ada kesalahan. Jadi jangan mengeneralisir. Kalau mau benci perbuatan yang salahnya saja, yang salah. Pak Fauzan rajin ke masjid, jadi pengurus masjid. Wah, insya Allah kita sepakat menyebutnya anggota DPRD yang soleh. Tapi pasti dia punya kesalahan yang kalau kita jadi pendukung dia, justru kita harus perjelas kalau dia salah, supaya bisa ngasih tahu problemnya kita ini gara-gara itu dukungan kita. Seolah nggak punya salah, semuanya itu benar-benar itu bahaya buat kita, bahaya buat yang bersangkutan. Yang bersangkutan bisa merasa nggak punya salah sama sekali, padahal dia melakukan kesalahan. Di zaman normal ya, menyebut kayak Habibie adiknya atau kakaknya menjadi menteri kelautan kalau nggak salah ya, yang berhubungan dengan kemaritiman akhirnya. Itu ramainya luar biasa, sampai-sampai dia mau mengundurkan diri. Padahal memang dia punya kapasitas di situ, ilmunya ada. Kenapa? Karena dia anggap abuse of power. Karena kakaknya atau adiknya, saya lupa, Habibie-nya itu presiden. Itu zaman normal, kita sepakat semua abuse of power itu bahaya itu. Walaupun sebenarnya dia punya kapasitas di situ. Tapi jangan sekarang. Kalau kita bilang, oh anaknya jadi wali kota, oh anaknya jadi ini, oh ada abuse of power, oh langsung kita dianggap kadernya, oh kampret. Padahal itu pikiran normal, lurus saja, sama. Kenapa bisa begitu? Dengki. Ini penyakit hati luar biasa yang tanpa sadar bisa setahap demi setahap mengeluarkan kita dari agama. Kenapa? Kalau kita bisa membela seseorang segila itu, pada Allah tidak begitu, maka artinya orang itu sudah diposisikan menjadi Tuhan. Kenapa orang-orang Quraisy nggak mau menerima Allah yang satu dari ide yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Karena orang Quraisy terbiasa mendapatkan perlindungan, merasa mendapatkan perlindungan dari banyak Tuhan. Kalau cuma dari
jadi satu. Gimana? Kalau Tuhan keselamatan anak yang mau lahir beda lagi. Ya, Tuhan yang bisa membuat mereka gak kelaparan beda lagi. Tuhan yang melindungi laut beda lagi. Tuhan yang melindungi padi beda lagi. Nah, mereka terbiasa mendapatkan dari banyak Tuhan, lalu ditawari cuma satu Tuhan. Gimana selama ini aja Tuhan yang banyak aja gak cukup? Logika sederhana. Nah, sama dengan kita. Biasanya kita mendapat sumber rezeki itu dari si fulan. Kalau saya musuhin dia, oh gimana saya nggak dapat rezeki dari dia? Tuhan dia mata kita. Karena sesungguhnya yang punya rezeki itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu Allah. Kita lupa waktu waris. Orang tua kita mati, meninggal dunia, wafat, kita merasa itu hak kita, milik kita, aku punya aku. Enggak. Harta itu milik Allah. Allah lah yang punya hak untuk membagikan harta itu seperti apa. Biasanya kan kalau waris itu si istri, suaminya meninggal, punya anak-anak. Nah, anak-anak dikasih jatah sekian tanpa mikirin waris, maka semuanya harta dikuasai sama istri. Oh, itu durhakanya luar biasa. Lalu suaminya dapat enggak jatah dosa dari perbuatan istrinya? Kalau suaminya enggak ngajarin waktu hidup, maka perbuatan dosa istri itu mengalir juga ke suami. Nah, itu tuh baru istri pertama tuh Pak. Gimana kalau dua istri kebagi? Wah, repot. Repot Anu. Siap. Pak kelihatan aja. Adem aja, kita nggak tahu. Ya kan kita rahimahullah Imam Nawawi mengartikan hasad itu adalah menginginkan agar nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang darinya. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain. Dalam Majmu' Fatawanya saya lupa nama ulamanya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita pengen atau gak suka orang lain mendapatkan kebaikan, maka itu masuknya hasad. Termasuk juga hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Kayak ini misalnya ini, ya, mana dia? Mana lagi muda? Nah, misalnya tuh ya, wah, motor tiap bulan baru mulu. Tapi gak ada yang istri tiap bulan baru mulu. Nah, ini kenapa di video itu perempuan yang ngomong begitu? Karena memang biasanya perempuan begitu. Laki-laki mah gak ada satu dua banyak. Hasad itu adanya di hati. Nah, nanti bisa berujung pada ujub. Nah, kalau sudah ujub, maka sikapnya adalah sombong. Sombong itu berasal dari ujub. Ujub itu awalnya adalah hasad. Merasa diri, wah, saya ini kan lulusan pesantren, masa gak jadi imam? Itu yang jadi imam lulusan apa? Ujub. Hatinya rusak. Kalau sudah diucapkan, dilakukan perbuatan, misalnya saya atau diomongin, ya kan cocok itu, harusnya saya. Nah, itu jadi sombong. Sombong itu berasal dari merasa diri paling baik dari orang lain. Misalnya nih, lagi ada pengajian, lalu salah satu jemaah bilang sama jemaah yang lain, itu materi itu udah saya sampaikan itu di pengajian masjid saya. Lalu dia bilang, ujub belum tentu.
Hati-hati karena ini masalah hati. Ujub itu jangan diadili. Maksud saya kalau ada orang terkesan ujub, jangan diadili. Karena kalau diadili kitanya yang merusak hasad jadinya. Kita baru duga-duga, nih orang kayaknya sombong. Belum tentu, mungkin dia sedang menginformasikan, sekedar kasih informasi bahwa materi ini juga diberikan di masjid yang lain ada materi ini. Jadi boleh kita ke masjid yang lain itu, mungkin itu maksudnya husnuzon. Kalau kita memandang buruk, maka hasad jadinya. Kalau orang itu ngomong begitu maksudnya adalah memang ingin memperlihatkan kebaikan dia ke orang lain, maka itu ujub, omongannya menjadi sombong. Tetapi keujuban orang itu adalah di hati, jangan diadili oleh kita. Nah, ikhwan rahimahullah, dalam hadis Muslim yang cukup panjang, Rasulullah SAW menegaskan jangan kalian saling hasad, jangan saling tanajus, menyakiti, jangan saling benci, jangan saling membelakangi, mendiamkan, jangan menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lain. Karenanya ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta dan menghina yang lain. Itu Pak, aturan bagi muslim kepada muslim yang lain. Itu bagian dari takwa. Takwa itu di sini beliau mengisyaratkan di dada. 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Saking menekankan itu bagian dari takwa. Kalau itu dilakukan hilang ketakwaan kita gitu maksudnya. Cukuplah seorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim itu. Menghina saja berdosa. Apalagi sampai bikin hoaks atau menyebarkan hoaks yang dibuat oleh orang lain hubungannya dengan pemilihan presiden dan lain-lain. Setiap muslim itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Saya dapat nih WA orang yang membela Panji Gumilang. Menurut saya dia enggak sesat, menurut saya dia bla bla bla. Lalu komentar di bawah WA itu, orang ini darahnya halal. Jangan nanti dulu. Abdullah bin Ubay, tokoh munafik yang semua orang tahu dia itu suka menghalang-halangi orang untuk berbuat mengikuti Rasulullah. Semua orang tahu, Rasulullah tahu, semua orang tahu. Tapi ketika Umar bin Khattab bilang aku tebas lehernya, hatinya busuk. Apa kata Rasulullah? Aku diutus tidak untuk menilai hati orang. Kalau dia kelihatan salah, muslim berarti sudah. Berat amat, iya. Kalau dia pukul lagi boleh. Tapi jangan kita melakukan atau melakukan tindakan yang dia tidak melakukan. Berduga-dugaan kita bisa. Allah saja sampai menyebut wala tusolli ahad, jangan kau menyolati mayit mereka, orang-orang munafik, sampai menyebut itu. Tetapi dalam hidupnya kita nggak boleh langsung bilang kafir, haram darahnya. Kalau dia mulai menebaskan goloknya, pedangnya ke kita, maka dalam rangka bela diri kita boleh menebas dia sampai mati. Tapi selama dia tidak boleh menebaskan atau menghunus pedangnya kepada kita, maka tak boleh kita langsung apalagi mengatakan darahnya halal. Umar bin Khattab itu bukan cuma sesat, itu jahatnya luar biasa. Umar bin Khattab sebelum muslim. Tapi apa Rasulullah pernah menyuruh mereka dibunuh? Enggak. Apa pernah ada perintah membunuh Abu Jahal? Enggak ada. Tetapi di dalam perang, kalau pasukan perang, maka di situ boleh saling membunuh karena kita membela diri. Nah, ikhwan fillah rahimahullah,
bisa membuat kita tidak pernah hijrah, tidak pernah menjadi lebih baik. Nah, kurang lebih begitu. Sementara yang saya bisa sampaikan, intinya yang mencegah kita untuk bisa hijrah adalah aku. Nah, sementara bahasan kalau tentang hasad, ya, kalau Allah mengizinkan nanti kita akan membahas yang lainnya. Hati-hati merasa punya aku yang mulia, aku yang pantas dihormati, ini milikku, harta ini milikku, jadi orang lain gak punya hak. Nah, terakhir, maaf, walaupun mungkin saja berulang, tapi ini penting. Memang ini bagian dari fikih. Kalau bapak ibu tinggal sama orang tua, itu rumah sebahagian dibangun oleh bapak dan ibu. Gentengnya dari temboknya ditambahin, dapurnya dibagusin. Lalu ketika orang tua meninggal, biasanya sebagian kita mengklaim itu adalah berarti rumah itu sebagian milik kita, orang yang enggak, selama enggak ada akad. Termasuk juga ini rumah istri yang beli, suami yang beli, pasangan ikut membangun, selama enggak ada akad, maka rumah itu adalah milik si pemilik sebelumnya 100%, kecuali ada akad. Jadi saya bangunin ini, aku bangunin ini, gimana nih nanti rumahnya? Kan sebagian dari rumahnya aku yang bayar, bagaimana rumah ini? Ya kita setengah-setengah Pak, jadi setengah-setengah. Selama nggak ada akad bahwa ini adalah milik bersama, itu maka milik si orang yang pertama kali memiliki. Jadi ibu tinggal sudah 50 tahun sama suami. Nah, coba diperjelas Pak, rumah ini milik siapa? Ini kan kita hidup bersama udah 50 tahun. Ya udah, setengah buat ibu, setengah buat saya. Nah, itu mempermudah anak-anak nanti membagi warisan ketika kita meninggal dunia. Harus diperjelas di rumah siapa, harta siapa. Kalau bapak pejabat, biasanya pejabat yang sebagian pejabat biasanya ada, ya, pejabat yang kalau dapat uang di luar uang gaji nitip di rekening istri. Apa maksudnya? Nggak tahu lah maksudnya mah. Pokoknya nitip di rekening istri. Nah, istri sebagai istri menganggap ini adalah pemberian dari suami. Harus diperjelas, Pak, ini apa? Ngasih atau apa? Harus jelas supaya pembagian warisnya nanti jelas. Kasihan si istri, dosa